Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas dan Mbak semuanya, santri Leader School SMP Integral Hidayatullah Kebumen, yang semoga selalu dirahmati Allah, yang Ustadz-Ustadzah sayangi dan banggakan. Semoga selalu tekun beribadah dan rajin belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar menentukan fungsi kuadrat. Kalau bahasan sebelumnya itu adalah persamaan kuadrat, maka bahasan kali ini adalah fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat apabila sama dengan nolnya diganti y, maka akan menjadi fungsi kuadrat. Baik, bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat? Mari kita simak belajarnya berikut ini. Baik, untuk menentukan fungsi kuadrat ada 3 tipe grafik nanti. Yang pertama, melalui sembarang 3 titik. Yang kedua, melalui titik puncak dan 1 titik sembarang. Dan yang ketiga, memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 dan melalui 1 sembarang titik X, Y. Bagaimana bentuk deskripsi grafiknya? Perhatikan. Nah, perhatikan grafik ini. Grafik fungsi kuadrat selalu terbuka ke atas ya, atau terbuka ke bawah seperti ini. Nah, misalnya ini ada sketsa fungsi kuadrat. Grafiknya adalah seperti ini. Melalui 3 titik. Titik ini ya, boleh dilihat. Ini dan juga titik yang ini. Nah, baik. Selanjutnya yang kedua ini melalui titik puncak dan 1 titik sembarang. Seperti ini bentuk grafiknya. Melalui puncak adalah titik yang optimum, bisa maksimum, ini maksimum, atau yang ini minimum. Nah, di titik puncaknya di sini di P, Q. Kalau di sini berarti P-nya adalah 1, Q-nya adalah 4. Ini titik puncaknya. Melalui titik puncak dan 1 titik yang lain. Titik yang lainnya ini 0,3 dan seterusnya. Satu lagi. Nah, melalui memotong sumbu X. Ini memotong sumbu X. Di mana? Di X1,0. Misalnya X1-nya adalah negatif 1,0 dan X2-nya 3,0. X2,0, X2-nya adalah 3, Y,0. Nah, melalui titik sembarang. Nah, misalnya di sini melalui puncak sebetulnya, cuma tidak diketahui koordinatnya. Yang jelas melalui titik 2,3. Nah, ini bisa gunakan tipe ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Untuk tipe 1 gunakan bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk tipe 2 gunakan rumus bentuk Y sama dengan A dikalikan X dikurangi P kuadrat ditambah Q. Dan bentuk yang ketiga gunakan persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Maaf, ini X2. Tipe yang pertama, menentukan fungsi kuadrat yang melalui sembarang titik ya, yang dilewati ya. Maka buatlah 3 persamaan. Ini namanya persamaan umum atau bentuk umum fungsi kuadrat ya. Buatlah 3 persamaan dengan menggunakan bentuk umum ini dengan 3 titik yang dilalui grafiknya. Yang kedua, lakukan eliminasi dan substitusi. Ingat, apabila melalui 3 titik namun salah satu diantaranya melalui titik 0, Y, mohon nanti didahulukan ya, didahulukan ya. Baik, mari bersama-sama diselesaikan. Penyelesaiannya seperti ini. Bentuk umum fungsi kuadrat ya, bentuk umum fungsi kuadrat adalah AI kuadrat ditambah BI ditambah C sama dengan Y. Nah, namun
grafik fungsi ini melalui 0,3. Ingat tadi didulukan, maka mendapatkan kalau I-nya diganti 0, maka ini adalah 0, 0 kuadrat kali A 0, 0 kali B adalah 0, dan tersisa C sama dengan Y. Y-nya diganti dengan 3. Begitu, maka diperoleh C sama dengan 3. Nah, ini. Nah, selanjutnya bentuk umum ini juga melalui titik negatif 2, negatif 5, maka negatif 2 kuadrat, langsung saja nggak apa-apa ya, A kali negatif 2 kuadrat ditambah B kali negatif 2 ditambah C sama dengan Y. Y-nya adalah berapa? Negatif 5. Nah, maka diperoleh 4A dikurangi 2B. Nah, C-nya tadi sudah diganti ya. C-nya tadi sama dengan berapa? 3. Ya. C-nya langsung diubah sama dengan 3. Nah, sama dengan negatif 5 dikurangi 3, negatif 8. Baik, maaf diulang. Jadi bentuk umumnya, bentuk umum fungsi kuadratnya menjadi, karena C-nya sama dengan 3, maka dituliskan di sini A I kuadrat ditambah BX ditambah C-nya 3 ya, sama dengan negatif 5. Nah, ini jadi setelah C-nya diketahui, langsung saja bisa dimasukkan atau disubstitusikan nilai C ke bentuk umum persamaan kuadrat ini. Diperoleh persamaan 1. Baik, selanjutnya melalui yang terakhir 1,4. Maka A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah 3 sama dengan 5. A ditambah B sama dengan berapa ini? Maaf, 4 ya. 4. Y-nya diganti atau disubstitusikan ke sini. Tadi maaf, tadi ini sama dengan Y ya. Sama dengan 4. Nah, seperti itu. A ditambah B sama dengan 1. Maka jadilah persamaan kedua. Selanjutnya, dengan menggunakan eliminasi dari persamaan 1 dan 2, 4A dikurangi 2B sama dengan negatif 8. A ditambah B sama dengan 1. Nah, untuk mengeliminasi, angkanya harus sama. Misal kita mau mengeliminasi A, maka di sini A-nya bagaimana caranya? A-nya menjadi 4. Ya. Sehingga persamaan ini akan dikali berapa supaya A-nya 4? Dikali 4. Nah, begitu juga kalau mengeliminasi B, angkanya harus sama. Di persamaan yang atas angkanya 2, persamaan yang bawah angkanya 1. Berarti yang bawah harus dikalikan 2. Nah, misalnya kita akan mengeliminasi nilai A juga boleh ya. Ini kali 1. Mengeliminasi yang B saja ya, biar Mas dan Mbak lebih paham. Mengeliminasi B, maka yang atas ini harus angkanya 2, berarti tetap kali 1. Yang bawah harus angkanya 2, berarti harus dikali 2. Maka kalau yang atas dikali 1 tetap 4A dikurangi 2B sama dengan negatif 8. A-nya berarti jadi 2A ditambah 2B sama dengan 2. Maka diperoleh 4A dikurangi 2A, 2A. Negatif 8, negatif 2 dan ini negatif 2, ini 2, berarti tandanya supaya 0 adalah tambah ya. Berarti 4A ditambah 2A hasilnya adalah 6A
Sedangkan negatif 8 ditambah 2 adalah negatif 6, menjadikan nilai A sama dengan negatif 6 dibagi 6, negatif 1. Sudah ketemu nilai A. Apabila A sama dengan negatif 1, ya, maaf, negatif 1, baik dikurung nggak apa-apa, dimasukkan ke salah satu persamaan, bisa yang atas atau yang bawah. Mudahnya yang mana? Yang bawah, betul, karena persamaannya lebih sederhana. A ditambah B sama dengan 1. A-nya adalah negatif 1 ditambah B sama dengan 1. Maka diperoleh B-nya sama dengan berapa? 2. Nah, diketahui sekarang A-nya sama dengan negatif 1, ya. A sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Dimasukkan kemana? Ke bentuk yang tadi, bentuk maka disubstitusikan ke AI kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan Y. Maka persamaannya akan menjadi A-nya berapa? Negatif 1 kali apa? I kuadrat. Berarti negatif 1 kali I kuadrat, negatif I kuadrat. Ditambah B-nya 2, 2X. Tambah C, C-nya adalah 3. Sama dengan Y. Jadi fungsi kuadrat yang melalui titik negatif 2,5, negatif 0,3 dan 1,4 adalah Y sama dengan negatif I kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Mudah bukan? Selanjutnya mari Mas dan Mbak kita bersama belajar menentukan fungsi kuadrat tipe yang kedua, yaitu melalui titik puncak P, Q dan satu titik sembarang. Langkahnya, substitusikan P, Q terlebih dulu, ya, baru kemudian I, Y. Maaf, ini terbalik. Kemana? Ke bentuk persamaan yang demikian ini. Nanti diperoleh nilai A. Nanti diperoleh nilai A seperti ini. Kembalikan A, P, dan Q ke persamaan itu. Contohnya demikian. Tentukan persamaan parabola yang memiliki puncak di 0,-4 dan melalui 1, -3. Sangat mudah penyelesaiannya. Persamaan, ya, persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikalikan X dikurangi P kuadrat ditambah Q. Di sini memiliki puncak di mana? Di 0,-4. Maka Y-nya sama dengan A kalikan X dikurangi P. P-nya adalah negatif 4. Puncak tadi kan adalah P, Q. Sedangkan melalui titik 1,3 adalah I, Y. Begitu. Nah, A kalikan X dikurangi P. P-nya adalah 0, ya. P, Q 0. Dikurangi 0 kuadrat ditambah Q. Q-nya adalah negatif 4. Sehingga menjadi Y sama dengan A, I kuadrat dikurangi 4. Baik, sudah mulai terbentuk grafiknya, ya. Tinggal mencari apa? Mencari nilai A. Tadi kan langkah pertama ingin mendapatkan nilai A ini.
Apa caranya? Substitusikan titik yang dilalui, dalam hal ini titik 1,3 di sini berarti melalui 1, negatif 3. Maka y-nya diganti berapa? Di sini i, y-nya adalah negatif 3 sama dengan a kalikan x. X sama dengan berapa? 1 kuadrat dikurangi 4. Negatif 3 sama dengan a dikurangi 4. Maka a-nya sama dengan 1. Nah, diperoleh a sama dengan 1. Kembalikan lagi ke persamaan. Maka fungsi kuadratnya adalah y. Tadi kan fungsi kuadratnya ini ya. Yang ini tadi ya. Nah, yang ini y sama dengan a-nya berapa sekarang? 1 dikalikan x kuadrat dikurangi 4 atau y sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Jadi fungsi kuadrat yang memiliki puncak di 0, negatif 4 dan melalui 1, negatif 3 adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Mudah insya Allah. Baik, terakhir mari kita bersama-sama menentukan grafik fungsi kuadrat tipe yang ketiga, yaitu memotong sumbu x di x 1,0 dan x 2,0 dan melalui satu sembarang titik. Maka langkahnya gunakan substitusikan x 1,0 dan x 2,0 gitu ya. Nah, ini dan i, y, dan i, y ya pada bentuk ini sehingga diperoleh nilai a. Kembalikan nilainya a, x1 dan x2 ke persamaan itu. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik potong dan sumbu x di negatif 1,0 dan 3,0 serta melalui 2, negatif 3. Kurvanya seperti ini misalnya ya, kurvanya seperti ini apa namanya, negatif 1,0 dan 3,0 misalnya seperti ini. Memotong di mana? Di dua titik, negatif 1 misalnya, yang ini negatif 3, yang ini adalah 3, melalui titik 2, negatif 3, misalnya titik ini itu, misalnya titik sembarang di sini 2, negatif 3, tidak tahu apakah titik puncak atau bukan. Nah, seperti itu deskripsinya, gambaran grafiknya, sangat mudah. Mari kita selesaikan penyelesaian. Jadi kita gunakan bentuknya, fungsi kuadratnya adalah y sama dengan a dikalikan x dikurangi x1 dikalikan x dikurangi x2. Mudah seperti ini. Ternyata dia kan memotong sumbu x di dua titik, x1, x2. Gantikan x1 nya dan x2 nya dengan titik potongnya, absis koordinat titik potongnya, sehingga di sini x1 nya di sini apa? Ini negatif 1 apa? x1. Nah, 3 ini apa? x2. Maka memotong di sini, memotong sumbu x di negatif 1,0 dan 3,0, maka y nya persamaannya menjadi a kalikan x dikurangi x1 nya, negatif 1 dikurangi negatif 1. Tulis, sabar,
biasanya umumnya salah di sini, tidak kurang sabar sehingga salah di sini. Tetap ini masih dikurangi negatif 1 dikalikan X dikurangi negatif X2. X2-nya berapa? 3. Sehingga Y sama dengan A dikalikan X ditambah 1 dikalikan X dikurangi 3. Nah, sudah. Sekarang tinggal apa? Mensubstitusikan I, Y. Mana I, Y-nya? Serta melalui titik 2,3 ini adalah I, Y. Nah, berikutnya di sini melalui 2, negatif 3. Maka persamaannya menjadi, gantilah Y dengan apa? Negatif 3. Negatif 3 sama dengan A. Gantilah X dengan apa? 2 ditambah 1. X-nya diganti apa? 2 dikurangi 3. Maka di sini negatif 3 sama dengan 3A. 3 kali negatif 1 ya. 2 kali negatif 3 dikurangi negatif 3 negatif 1. Negatif 1 kali 3 negatif 3A. Maka A-nya sama dengan 1. Ternyata mudah ya. Sehingga kita kembalikan lagi. Nah, persamaan grafiknya kan menyerupai ini. Nah, menyerupai ini. Sama seperti tipe 2 sebelumnya. Tinggal mencari nilai A. Berarti persamaannya langsung saja ya. Jadi fungsi kuadrat yang dimaksud, langsung saja ya. Yang dimaksud adalah Y sama dengan ini. Tinggal A-nya diganti apa? 1. Langkah kedua, kembalikan A, nilai A, X1 dan X2 ke persamaan. Y sama dengan A-nya adalah 1 ya. 1 dikalikan X ditambah 1 dikalikan X dikurangi 3 atau sama dengan Y sama dengan X ditambah 1 X dikurangi 3. Sekian contoh soalnya. Silahkan berlatih soal di mat eksperimen yang sudah diberikan di hari Senin. Sekian, terima kasih. Tetap semangat beribadah dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.